Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Edi Purwantoro, Studi Pontianak, Program Studi Teknik Informatika semester 2. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil presentasi saya, yaitu tentang makalah Subcomputing Fuzzy Associative Memory atau yang disingkat FAM. Baik, ini seperti ini daftar isinya, yaitu yang pertama ada kata pengantar, daftar isi, bab 1, pembahasan, bab 3 penutup. Baik, bab 1 pendahuluan latar belakang. Dalam dunia teknologi informasi modern, kebutuhan akan sistem yang mampu menangani kapasitas ketidakpastian semakin meningkat. Sistem komputasi konvensional yang bersifat pasti dan kaku seringkali tidak cukup efektif dalam menangani data yang ambigu atau tidak lengkap. Oleh karena itu, pendekatan subcomputing muncul sebagai solusi. Salah satu komponen utama dari subcomputing adalah fuzzy logic yang dapat menangani ketidakpastian data. Salah satu penerapan menarik dari fuzzy logic adalah dalam bentuk fuzzy associative memory atau FAM, yaitu sistem memori yang mampu menyimpan dan mengingat pada dengan mengingat pola dengan situ asosiasi fuzzy. Yang kedua yaitu ada rumusan masalah. Satu yaitu apa itu subcomputing dan bagaimana karakteristiknya. Yang kedua, apa saja yang dimaksud dengan fuzzy associative memory atau FAM. Yang ketiga, bagaimana struktur dan cara kerja dari FAM tersebut. Baik, yang kedua itu ada pembahasan. Pengertian dari subcomputing. Subcomputing merupakan pendekatan komputasi yang meniru cara manusia berpikir. Dia bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan kompleks yang tidak dapat diselesaikan secara presisi oleh komputasi konvensional. Subcomputing mencakup banyak teknik yaitu fuzzy logic, neural network, genetic algorithm, dan probabilistic reasoning. Yang kedua, yaitu ada konsep dasar fuzzy logic. Fuzzy logic adalah sistem logika yang memungkinkan nilai keanggotaan berada di antara 0 dan 1. Tidak seperti logika klasik atau biner, fuzzy logic mempresentasikan nilai yang bersifat samar. Yang ketiga, yaitu ada fuzzy associative memory atau FAM. Fuzzy associative memory atau FAM adalah metode dalam fuzzy logic yang digunakan untuk menyimpan dan memanggil informasi berdasarkan asosiasi antara input dan output fuzzy. Form tersebut disusun oleh bentuk aturan fuzzy yang bentuk if input A dan output B. Setiap aturan tersebut mewakili relasi antara input dan output dalam bentuk pasangan nilai fuzzy. Ini ada yang ke 2.3.2 yaitu proses kerja form. Langkah-langkah kerja form yaitu falsifikasikan, matching, inferensi, difusikan. Aplikasi FAM yaitu pengenalan pola suara dan gambar, sistem kontrol cerdas, sistem rekomendasi atau pakar, prediksi dan klasifikasi data fuzzy. Yang terakhir yaitu ada penutup. Kesimpulannya, fuzzy associative memory FAM merupakan salah satu metode dalam subcomputing yang mampu menangani dan tidak pasti atau kabur secara efisien. Dengan memanfaatkan aturan if dan fuzzy, FAM dapat mengasosiasikan input dengan output secara fleksibel dengan cepat. Saran, pemahaman terhadap FAM perlu ditingkatkan melalui praktik langsung seperti simulasi kasus atau proyek ini. Baik, ini untuk makalahnya sendiri. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan materi contoh dari Excel-nya. Baik, dari semua, saya akan menjelaskan hasil tugas modul transportasi dalam bentuk tabel Excel ya. Yang tadi itu adalah bentuk makalahnya. Tabel Excel kasus yang saya akan angkat adalah pengiriman barang dari satu gudang yaitu gudang A ke tiga pabrik, pabrik W, A, dan pabrik B. Tabel ini yaitu menyajikan data biaya pengiriman dari gudang A ke masing-masing pabrik. Di baris-baris awal terlihat bahwa setiap kolom menunjukkan biaya per unit yang berbeda-beda untuk tiap jalur pengiriman. Contohnya, pengiriman dari gudang A ke pabrik B memiliki biaya 20 unit. 20 unit dengan biaya 2 per unit dan 30 unit dengan biaya per 5 unit. Begitu pula untuk pabrik lainnya.
Warna kuning yang saya tandain dalam tabel Excel ini menunjukkan jumlah unit barang yang akan dikirim. Tujuan utama dari model ini adalah untuk meminimalkan total biaya pengiriman sambil tetap memenuhi kapasitas maksimum pabrik dan kebutuhan dari gudang. Baik, kesesuaian dan perhitungannya. Kebutuhan total barang dari gudang A adalah 200 unit dan seluruh unit sudah dikirim ke pabrik-pabrik sesuai kapasitas. Contoh, pabrik W menerima 50 unit, pabrik H menerima 35 unit, dan pabrik P menerima 50 unit. Namun, pada tabel total biaya sudah tertera nilai yaitu 1.890 yang merupakan hasil dari perhitungan semua pengiriman dikalikan biaya per unit. Ya, dari semua pengiriman ini dikalikan sama per unit. Dari gudang W per H itu kita kalikan sama unit yang ada di dalamnya. Paham? Mungkin segini saja, karena ini materi UPAMnya itu singkat banget. Demikian penjelasan saya tentang model transportasi pengiriman barang dari gudang A ke tiga pabrik model ini. Semoga bermanfaat dan berguna untuk efisiensi biaya dan perencanaan distribusi logistiknya. Eh, Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang menyenangkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.